Assalamualaikum, jumpa lagi anak-anak dengan Ibu. Kali ini yang akan Ibu bahas adalah soal penilaian tengah semester ya, semester genap. Soal bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak, kita lihat di bagian pertama ini tag yang akan menjadi bahan untuk PTS semester 2 kelas 9 adalah tag diskusi. Nanti yang bagian kedua itu ada tag cerita inspiratif. Kita mulai dulu dengan struktur tag diskusi ya. Struktur tag diskusi itu apa saja ya? Yang pertama adalah isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi. Tandanya isu itu ada beberapa kata definisi ya. Misalnya kata adalah, kata merupakan, ada kata yakni. Itu tanda paragraf isu. Dan isu ini letaknya di bagian awal tag ya. Paragraf mengenai isu ini ada di bagian awal tag diskusi. Bagian yang kedua itu berupa argumen, nanti ada dua. Argumen yang mendukung dan menentang. Argumen mendukung namanya pro, dan argumen menentang namanya kontra. Terakhir di tag diskusi ini namanya adalah simpulan ya. Lanjut ke soal. Perhatikan cuplikan tag berikut. Ini anak-anak, pertanyaannya adalah dalam struktur tag diskusi paragraf tersebut merupakan bagian apa? Namanya ya. Kalian tadi sudah mengenal 4 struktur ya dari tag diskusi. Dan tandanya juga sudah Ibu beritahu. Langsung ke bacaannya. Operasi plastik merupakan ya. Kalau sudah begini langsung kita berhenti ya. Kita mengerjakan secara tepat dan cepat ya. Ini ya, operasi plastik merupakan, langsung ini tadi merupakan bagian apa anak-anak? Kalau itu di bagian awal atau pengantar dari diskusi, itu merupakan struktur isu atau permasalahan yang akan diangkat, yakni permasalahan yang berhubungan dengan operasi plastik. Lanjut yang kedua, soal marilah anak-anak soal yang kedua sekarang. Perhatikan cuplikan tag berikut. Pertanyaannya dibaca dulu. Kata hal ini pada paragraf tersebut merujuk kepada, kata hal ini merujuk kepada apa ya? Ini kata hal ini. Kata ini ya. Ini merujuk pada, ini sangat jelas karena tadi yang akan dibahas adalah operasi plastik. Maka hal ini merujuk pada kata operasi plastik ya. Sangat jelas untuk itu. Nomor selanjutnya nomor 3. Pertanyaannya masih berkaitan dengan struktur apa? Paragraf tersebut merupakan struktur tag diskusi bagian apa ya? Dibaca dulu, ini langsung ada kata penandanya namun ya, namun. Namun setiap jenis operasi dan tindakan bedah memiliki resiko, tidak terkecuali operasi plastik. Ini ya, jadi ini yang menentang adanya operasi plastik. Jadi ini namanya argumen yang menentang. Tandanya ini salah satu tanda itu ada kata konjungsi. Ada konjungsi pertentangan. Namun ya.
Nomor 4. Nomor 4 ya. Kata ini, masih pembahasannya mengenai kata ini. Pada paragraf tersebut termasuk kohesi apa? Nah, anak-anak perlu mengetahui kohesi itu apa ya. Nanti akan Ibu terangkan. Ya, ini termasuk kata rujukan. Dan kata rujukan itu termasuk salah satu jenis kohesi gramatikal. Nah, Ibu akan menerangkan kohesi gramatikal dan macam-macamnya serta kohesi leksikal ya. Baiklah, Ibu terangkan sebentar mengenai kohesi. Kohesi itu adalah hubungan kepaduan kalimat dalam suatu paragraf. Kepaduan itu atau kohesi itu ada dua ya, kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kalau kohesi leksikal itu kepaduan yang terjadi karena pemilihan kosakata. Ya, misalnya ada penggunaan kata yang diulang-ulang, ada penggunaan sinonim, ada antonim, dan ada hiponim. Kalau kohesi gramatikal itu adalah kepaduan yang terjadi karena adanya penggunaan aturan gramatikal atau tata bentuk kalimat ya. Untuk kohesi gramatikal ini anak-anak diingat-ingat ada substitusi atau penggantian ya. Penggantian, terus ada elipsis atau ada kata-kata yang dilesapkan atau dihilangkan. Terus yang ketiga ini yang sering keluar adalah kata rujukan atau acuan ya. Diingat-ingat ini termasuk hal yang sulit sehingga perlu dipahami. Sekarang soal nomor 5. Bacaannya masih tadi ya. Namun setiap jenis operasi dan tindakan bedah dan seterusnya itu dibaca. Pertanyaannya, argumen atau alasan pokok paragraf tersebut adalah, argumen pokoknya apa? Ya. Kalau ada pertanyaan pokok, maka jangan mengambil yang rincian ya. Seperti ini rincian karena hanya menyebutkan salah satu resiko dari operasi bedah plastik yakni mata terluka, ini tidak dipilih. Terus ini juga hanya menyebutkan satu, akibat bedah plastik seseorang tidak bisa berekspresi, ini tidak dipilih. Terus ini hanya sebagian kecil saja resiko bedah plastik dapat disembuhkan, ini tidak ada di bacaan. Jadi alasan atau argumen pokoknya adalah mengapa orang itu ada yang menentang adanya operasi plastik, karena ini alasannya ini adanya beberapa risiko tindakan bedah plastik. Sekarang nomor 6. Penulisan ejaan yang masih salah ya. Penulisan ejaan kata yang masih salah, ini ada beberapa yang masih salah di bacaan, terus disuruh membetulkan ya. Penulisannya ini salah terus disuruh membetulkan ya. Hakikat itu yang betul pakai i, jadi ini betul. Apapun yang ditulis dengan pasca itu disambung anti juga, jadi ini ya yang betul. B. Kata yang tepat untuk menggantikan kata kompleks adalah, kalau penyakit itu sudah kompleks anak-anak atau bermacam-macam, itu namanya langsung saja ya anak-anak sudah mengenal, yakni sudah terjadi komplikasi.
Selanjutnya nomor 8, argumen yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, jadi argumen yang sesuai ini dibaca dulu paragrafnya. Pada hakikatnya setiap tindakan bedah dapat berakibat pada seseorang. Infeksi menjadi salah satu kompleks operasi plastik yang umum terjadi. Jadi ini bacanya masih yang salah tadi ya. Salah satunya yakni infeksi selulitis yang merupakan infeksi pada kulit. Pada beberapa kasus, infeksi pasca operasi plastik dapat terjadi di tubuh bagian dalam dan menjadi parah. Kondisi ini akan membutuhkan pemberian antibiotik secara intravena. Ya. Argumen yang sesuainya apa? Setiap tindakan bedah mengakibatkan infeksi ini. Bukan ya. Argumen itu alasan ya. Ya. B. Infeksi selulitis merupakan infeksi pada kulit dalam. Bukan, ini hanya sebagian saja. Infeksi selulit membutuhkan antibiotik, ini juga sebagian. Jadi argumennya adalah sebab tindakan bedah memiliki akibat tertentu pada seseorang. Akibat tertentunya ini tadi banyak ya. Ini sesuatu yang kompleks banyak ya. Ini akibatnya. Jadi ini argumen yang sesuai, yang paling sesuai ini D. Argumen itu sendiri nama lainnya adalah alasan. Sekarang nomor 9, yang ditanyakan adalah konjungsi atau kata hubung yang ada di paragraf tersebut. Anak-anak sudah mengenal beberapa konjungsi, mari kita data dulu. Pada kalimat yang pertama ada konjungsi pertentangan tetapi. Pada kalimat kedua ada konjungsi penambahan dan. Pada kalimat ketiga ada konjungsi antar kalimat selain itu ya. Pada kalimat keempat ada konjungsi karena. Sekarang kita data ya. Ada dan ya, ini kalau dan terus selain itu terus karena, jawabannya ini. Yang pertama tidak dicantumkan tidak apa-apa. Ini yang paling lengkap ya. Ini tidak lengkap. Ini juga tidak tersebut. Tersebut itu bukan konjungsi, sering itu bukan konjungsi ya. Nomor 10 pertanyaannya, konjungsi antar kalimatnya ada di kalimat nomor berapa? Nah, anak-anak tentunya tahu konjungsi antar kalimat itu ada kalimat dulu, terus ada tanda titik, terus setelah itu baru konjungsi, terus diberi koma, terus lanjut ya, kalimatnya. Terus di sini ya jawabannya nomor 3 ini. Kata selain itu terus diberi tanda koma. Ini jadi konjungsi antar kalimatnya ada di kalimat ketiga atau C. Nomor 11, nih nomor 11 ya. Kalimat majmuk yang menyatakan hubungan pertentangan. Anak-anak tentu sudah mengetahui hubungan pertentangan. Salah satu tandanya itu ada konjungsi yang berjenis pertentangan. Dan kalimat majmuk sendiri itu cirinya kalimatnya itu terdiri dari dua kalimat tunggal ya. Ada dua kalimat tunggal dijadikan satu. Jadi mana kalimat majmuk pertentangannya? Oh ini di sini ada pertentangan ya. Nih, walaupun tindakan tersebut bernama operasi plastik, terus ini koma karena memakai tanda koma karena ini anak kalimatnya mendahului induk ya. Jadi yang ketiga jawabannya. Nomor 12, konjungsi selain itu. Konjungsi selain itu tadi ada konjungsi di sini ini selain itu. Nah, ini konjungsi antar kalimat dalam kalimat nomor
nomor 3, tapi sebenarnya ini nomor 4 ya. Sebenarnya itu kalau dihitung termasuk jenis konjungsi apa? Selain itu itu termasuk konjungsi penambahan ya, menambahkan. Nomor 13, mana di antara kalimat berikut yang merupakan argumen yang menentang? Ini bukan. Oh, ini. Tidak semua orang setuju, ini tandanya ya, menentang. Berarti tidak setuju, berarti jawabannya C. Nomor 14. Kalimat yang menyatakan mendukung persoalan. Nah, ini anak-anak harus mencari ini dulu, persoalannya sebenarnya apa yang mau dibahas. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertekad mengurangi volume sampah. Oh, di sini ya. Pemerintah akan mengurangi volume sampah, ini persoalannya. Ya. Terus mana yang mendukung? Hal tersebut itu tadi ya, rujukannya tadi kalimat nomor 1, dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakannya ada 2, dan pembatasan penggunaan kantong plastik di pasar-pasar modern. Terus ini hanya keterangannya, konsumen tempat perbelanjaan tidak lagi mendapatkan kantong plastik dan seterusnya. Ini keterangan yang mendukung nomor 2 ya. Terus 4, ini juga masih mendukung tadi, dan yang kelima, nah ini masih mendukung. Jadi yang mendukung persoalan adalah kalimat nomor 2. Kalimat ketiga, keempat, dan kelima hanya menambahkan penjelasan dari kalimat yang kedua. Soal nomor 15, ini kembali lagi ke kohesi, ini salah menulis ya. Kohesi leksikal yang berupa pengulangan kata. Nah, pengulangan kata, anak-anak masih ingat tadi ya, pengulangan kata. Kata-katanya diulang, itu termasuk konjungsi leksikal ya. Ya, yang diulang paling tidak sebanyak 2 kali. Kata apa? Kalau pemerintah bukan ya di sini. Oh, ini ada 2 nih, kelihatan ada 2. Kata kebijakan itu diulang lagi pada kalimat yang keempat ini. Kebijakan. Jadi kohesi atau pengulangan kata itu ada pada kata kebijakan. Nomor 16, masalah yang dikemukakan dalam paragraf tersebut adalah persoalan atau masalahnya apa? Luka bakar adalah salah satu jenis cedera paling umum yang dialami sebagian besar orang, tak terkecuali pada anak-anak. Ini masalah luka bakar ya. Beberapa contohnya ini semua sudah dijelaskan di sini. Salah satu cara alami untuk mengobati luka bakar adalah dengan lidah buaya. Oh, jadi luka bakar ini dihubungkan dengan lidah buaya. Kalau menyatakan terbaik ini salah ya, karena mungkin bukan yang terbaik ya. Nih, luka bakar merupakan ini bukan masalah utamanya tadi. Ini pengobatan luka bakar ini ditambah ya, luka bakar secara alami dengan lidah buaya. Yang dibahas itu permasalahannya di situ ya. Nomor 17. Nih, pertanyaannya adalah kohesi gramatikal. Anak-anak masih ingat apa saja kohesi gramatikal tadi? Salah satunya adalah adanya kata acuan atau kata yang merujuk pada kata sebelumnya. Mari kita lihat. Di nomor 1 tidak ada, nomor 2 tidak ada, nomor 3 ada kata ini tersebut. Ini pasti merujuk pada
kata-kata sebelumnya. Terus ini nomor 4 ada hal ini, kata rujukannya. Jadi 3 dan 4 jawabannya C. Anak-anak, ke soal nomor 18 sekarang ya. Pertanyaannya mengenai kalimat yang mengandung keterangan modalitas. Ini harus diterangkan dulu apa yang dimaksud dengan kata keterangan modalitas ya. Kata modalitas, kata keterangan tepatnya ya. Kata keterangan modalitas adalah kata yang mempunyai makna: 1, kemungkinan, 2, kenyataan, 3, keharusan, 4, kesetujuan, dan 5, ketidaksetujuan. Kata-kata penandanya ada kata harus, akan, ingin, mungkin, dapat, telah ya. Nih, sekarang kita masukkan pengetahuan ini ke dalam soal yang tadi nomor 18. Kalimat yang mengandung keterangan kata keterangan modalitas ditandai dengan nomor 1 tidak ada, nomor 2 tidak ada, nomor 3 ada ya, kata akan ini ya, nomor 3 dan 4 berarti ya. Nomor 3 dan 4 ya, jadi jawabannya C. Nomor 19, anak-anak, soal meringkas. Meringkas itu intinya ya, biasanya ada 2 paragraf ya. Ya. Intinya dari paragraf 1 ditambah inti paragraf 2. Coba kita baca ya. Salah satu manfaat lemon tea adalah untuk kesehatan tubuh. Saya ulangi, salah satu manfaat lemon tea untuk kesehatan tubuh adalah ini, untuk diet ya. Ini keterangan tambahnya nomor 2. Ini terus ini masih keterangannya yang mendukung ini. Jadi ini kalimat utamanya nomor 1 ya. Terus hal ini itu mengacu pada lemon tea, juga untuk mengurangi ya, bagi Anda yang banyak ngemil di sela-sela jam makan, lemon tea juga baik untuk antioksidan. Jadi intinya adalah untuk menjaga kesehatan, terutama tadi diet, dan untuk antioksidan. Jadi jawabannya ini B ya, ringkasannya B. Ringkasan dari paragraf ini. Nomor 20. Pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut adalah ini, jawabannya ada di sini. Sekarang kita buat pertanyaannya, kita pasangkan ya. Apa pengaruh negatif internet? Tidak ada. Bagaimana cara menggunakan internet? Tidak ada juga. Apa yang menentang penggunaan internet? Ini salah ya, sebenarnya internet. Apa yang menentang? Tidak ada. Yang ada ini, mengapa internet dapat membantu manusia? Jawabannya bisa untuk sumber informasi ya, terus mendapat ilmu juga ya. Jadi ini, mengapa internet dapat membantu manusia? Salah satunya ini sudah disebutkan di sini, ada di teks jawabannya. Nah, itu tadi penjelasan dan pembahasan 20 soal yang berhubungan dengan teks diskusi. Nanti bagian yang kedua itu teks cerita inspiratif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.